Om Swastiastu Om. Semoga semua selamat dalam lindungan Tuhan. Om Anu Badrah Kertawu Wiyantu Wiswataha Om. Semoga pikiran, energi yang baik datang dari segala penjuru. Om Sat Chit Ananda Om. Semoga kita selalu ada di jalan kebenaran, sadar dan berbahagia. Om Lokah Samasta Sukhino Bhawantu Om. Semoga alam semesta, ruang waktu beserta seluruh isinya rahayu. Sebelum saya lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan tema apakah orang suci pilihan manusia atau pilihan Tuhan atau Dewata. Sebelumnya, dukung gerakan Eka Patni Brata, kesetiaan sejati pada pasangan dan keluarga. Untuk lebih detail, silahkan dibaca di kolom description. Support the Eka Patni Brata movement, fidelity to spouse, and true loyalty to family. Read the detail in the description column. You can find out what Eka Patni Brata is. Orang suci apakah merupakan pilihan Tuhan, pilihan Dewata, atau pilihan manusia? Akhir-akhir ini kita beberapa kali dicengangkan oleh berita di mana orang yang dianggap suci atau diangkat sebagai orang suci berperilaku jauh dari kata suci. Terkadang yang terjadi adalah kita manusia mengangkat seseorang menjadi orang yang kita anggap suci, atau yang bersangkutan menganggap diri mereka sebagai orang suci, sebagai channeler, sebagai penyambung antara manusia dengan Tuhan, seolah-olah seperti itu. Padahal pandangan saya pribadi, orang suci adalah orang yang setiap saat berpikir, memilih perasaan, termasuk di dalamnya, apalagi berkata-kata dan bertindak, semuanya bertumpu pada sifat-sifat kesucian, sifat-sifat kedewataan. Orang suci seharusnya menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam wujud semua tindakan yang dilakukan bisa kita jadikan contoh yang baik. Namun kenyataannya bahkan ada tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan immoral, tindakan-tindakan yang jauh dari cita budir
yang dilakukan oleh orang yang kita sucikan atau kita anggap sebagai orang suci. Pertanyaan saya terkadang dalam hati, apakah benar yang bersangkutan bisa menjadi seorang channeler, menjadi penyambung antara manusia dengan Tuhan, dengan para dewata. Sementara perilaku mereka sendiri terlalu jauh dari sifat-sifat susila, dari etika, dari cita budir. Bahkan tidak sedikit yang masih memiliki ahamkara, ego yang sangat tinggi. Kemudian berdalih, orang suci juga manusia. Tidak seharusnya seperti itu. Karena setiap tindakan mereka, setiap perkataan mereka, bahkan setiap perasaan dan pikiran yang mereka pilih seharusnya mencerminkan kesucian jiwa. Kesucian jiwa merupakan cerminan dari Tuhan itu sendiri. Brahman, Atman, Aikyam, jiwa atau Atman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tidaklah cukup sesungguhnya menjadi orang suci hanya dengan menghafal mantra-mantra, menghafal sloka-sloka, menghafal ayat-ayat suci dan lain sebagainya. Karena sudah sangat jelas kalau badan kita, badan fisik tentu bisa kita bersihkan dengan air. Kita rawat secara fisik. Namun pikiran harus dipelihara dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dengan moral yang baik, dengan cita budir yang baik. Dan jiwa bisa dibersihkan dengan pengetahuan suci, dengan kebijaksanaan. Demikianlah seharusnya orang yang kita anggap sebagai orang suci selalu bisa berperilaku bijaksana karena pengetahuan tentang hakikat kedewataan, hakikat kesucian benar-benar dia pahami. Semoga kedepannya kita semua semakin bijak untuk memilih atau menganggap seseorang sebagai orang suci. Jangan sampai kebiasaan di sekolah, yaitu kebiasaan nyontek, ya kalau nyontek dari orang yang benar, kalau orang yang tidak benar, tentu kita juga ikut tersesat olehnya. Apalagi jangan sampai pernah mengkultuskan orang yang kita anggap suci atau kita sucikan. Oh, yang penting dianggap benar oleh orang yang dianggap suci. Ya, kalau kebenaran itu adalah kebenaran sejati, bagaimana kalau kebenaran ada interest di dalamnya, ada sifat-sifat ego yang tinggi misalnya di dalamnya, kepentingan yang tidak benar misalnya di dalamnya, tentu bisa sangat menyesatkan. Kita semua sesungguhnya bisa menjadi orang suci dengan menjaga pikiran kita dengan satyam, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan
moral dengan cita budir yang baik, terus menjaga jiwa atman kita dengan pengetahuan suci. Yang paling utama bukanlah hafal mantra-mantra, sloka-sloka, ajaran-ajaran. Yang paling utama adalah bagaimana implementasinya, afektif dan psikomotoriknya yang paling utama, ketauladanan dalam tindakan dan perkataan yang bisa kita lihat, bahkan dalam pikiran dan perasaan sudah harus tercermin kesucian jiwa dari orang yang dianggap sebagai orang suci. Semoga semua sehat, bahagia, panjang umur, berlimpah dan sejahtera. Om Santi, 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 Om. Semoga semua selalu damai dalam lindungan Tuhan.